Dan untuk mengetahui terkait dengan gerakan sebar vitamin atau gesit di wilayah Bungo Jambi saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro. Selamat petang Pak Guntur. Selamat petang, Mas Dian. Selamat petang semua pemirsa Polri TV. Baik Pak Assalamualaikum Guntur. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Waalaikumsalam Pak Guntur. Pak Guntur terkait dengan program gesit Pak Guntur, gerakan sebar vitamin seperti itu. Nah, ide awalnya sendiri seperti apa sebenarnya Pak Guntur? terima kasih Mas Dian. Terima kasih semua pemirsa. Jadi kegiatan program Gesit ini bagian dari upaya Polri mendukung penanganan COVID-19 dan kami bertugas di Polres Bungo ini hari Minggu kedua pada tanggal 16 Agustus waktu lalu adalah hari pertama kita bertugas dan momen tanggal 17 kita gunakan dan kita manfaatkan sebagai salah satu membangun dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga kita juga menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat kita dengan menambah kegiatan yaitu membagikan vitamin kemerdekaan karena kita mengambil momen itu berharap kita segera merdeka dari pandemi COVID-19, Mas Yan. Dan salah satunya adalah upaya meningkatkan imun tubuh melalui penyebaran vitamin. Kenapa kita memfokuskan kegiatan di jalur lintas Sumatera? Karena Polres Bungo ataupun wilayah Kabupaten Bungo ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan banyak pengguna jalur lintas Sumatera kita yang merupakan adalah pengguna pelaku perjalanan transmisi interlokal di mana mereka lebih berpotensi berinteraksi dengan masyarakat lain ataupun berinteraksi dengan potensi-potensi virus yang bisa menularkan ataupun bisa berpotensi terpapar pada dirinya, sehingga kita dalam kegiatan itu ada beberapa narasi yang wajib disampaikan oleh anggota kita. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap prokes kepada seluruh pengguna pelaku perjalanan. Yang kedua, mereka juga kita himbau untuk melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi merupakan salah satu upaya negara kita saat ini untuk menuju ke kekebalan komunitas ataupun herd immunity. Karena di kabupaten kami ini baru 20% capaian vaksinasinya, dan tentunya ini masih memerlukan kerja keras seluruh stakeholder untuk bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita pentingnya vaksinasi. Baik. Samping masyarakat kita patuh prokes dalam vaksinasi, tentunya kita berharap mereka juga memiliki peningkatan imun tubuh. Salah satunya adalah dengan penyebaran vitamin. Sehingga kita beri nama Gesit, Mas, supaya mudah diingat, supaya mudah disebut gerakan bersama sebar vitamin. Demikian, Mas Yan. Dan itu benar Pak, karena mudah diingat, gerakan bersama sebar vitamin. Nah, sebenarnya vitaminnya isinya itu apa aja Pak? Vitamin D, vitamin C, apa gitu Pak? Ini contohnya Mas, kita kemas dalam packaging yang cukup sederhana. Ada logo Polisi Membumi. Membumi ini sebenarnya singkatan dari memberikan bakti untuk masyarakat Indonesia. Salah satu tindak lanjut program presisi Bapak Kapolri, bahwa kita harus melaksanakan tindakan-tindakan dan kegiatan yang responsibilitas dan prediktif, bahwa masyarakat kita sekarang ini butuh pengedukasian mengenai pentingnya vaksinasi. Di Sumatera mungkin berbeda dengan di Jakarta. Di Jakarta orang berbondong-bondong vaksin. Di Sumatera ini masih banyak kita temukan masyarakat kita yang di pelosok yang takut divaksin contohnya. Bahkan beberapa instansi ada yang masih khawatir terhadap vaksinasi. Ya, ini tentunya perlu edukasi bersama. Isinya vitamin ini adalah komposisinya adalah B kompleks, kemudian vitamin C, nikotinamid dan zinc dalam satu kapsulnya. Dan kita sampaikan juga kepada masyarakat mengkonsumsinya cukup 1 hari 1 kali. Ini ada 10 kapsul sehingga satu paket ini bisa untuk 10 hari. Kita melaksanakan kegiatan ini tidak cuma kepada pengguna jalur lintas Sumatera, Mas Yan, tapi juga kepada UKM kita yang ada di seputaran Kabupaten Bungo, dan juga kepada saat ini kita mengembangkan kepada sasarannya adalah kepada murid sekolah, karena Bungo masuk dalam PPKM level 3. PPKM level 3 ini ada salah satu instruksi Mendagri yang ke-37 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bisa melaksanakan tatap muka terbatas dengan ketentuan 50%. Nah, tentunya anak-anak kita yang sekolah, mereka sudah lama tidak melaksanakan kegiatan luring. Nah, saat luring
dikhawatirkan mereka euforia untuk berkumpul dengan rekan-rekannya, mereka harus kita berikan edukasi bahwa luring ini atau pelonggaran ini bukan berarti kita bebas, tapi pelonggaran ini kita hadapi dengan semakin meningkatkan prokes dan kita sebar vitamin. Sebelum disebar mereka kita berikan kuis-kuis ringan, Mas. Apa vaksinasi, berapa vaksinasi seharusnya, sehingga mereka bisa menjadi agen prokes bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Supaya orang-orang tua yang masih takut vaksin, ini melalui anak-anak sekolah, murid-murid kita yang sudah divaksin, mereka bisa menjadi duta, meneruskan informasi bahwa vaksin itu untuk kesehatan. Baik. Pak Guntur, tapi vitamin yang diberikan sejauh ini aman untuk anak-anak dan juga orang tua, Pak Guntur? Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dan mudah-mudahan tidak ada komplain ya, tidak ada keluhan. Betul. Mudah-mudahan tidak ada keluhan dan malah banyak permintaan, Mas. Dan kita sudah menggelontorkan 3.000 paket dan syukur alhamdulillah ini semua juga bukan dari dana Polri, tapi dari donatur-donatur kita, masyarakat setempat yang peduli kesehatan. Saat ini dari beberapa masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, tapi mereka banyak yang menelpon, Pak saya pengen berkontribusi. Itu yang kita harapkan. Masyarakat semakin peduli, masyarakat semakin meningkatkan kegotong royongannya, bahwa pandemi ini bukan hanya tugas tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tugas tanggung jawab bersama. Insya Allah kalau seluruh masyarakat bergotong royong, bersama-sama, bahu-membahu, seperti ini, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, ini harus didukung. Masyarakat di kalangan bawah yang seharusnya mendapatkan program pemerintah tersalurkan dengan baik, insya Allah pandemi ini bisa kita lalui, vaksinasi bisa segera kita percepat, sambil menunggu 28 hari vaksin hari kedua, mereka kita anjurkan berolahraga dan juga mengkonsumsi vitamin supaya imun tubuhnya terjaga, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama untuk melawan ataupun menyelesaikan pandemi COVID di Indonesia. Baik, Pak Guntur, berarti ada kolaborasi dengan masyarakat di program ini. Nah, selanjutnya Pak Guntur, apa kemudian langkah dalam jangka pendek untuk penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Bungo? Tadi Bapak sebutkan bahwa vaksinasi di sana masih 20%. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Polres Bungo untuk kemudian menaikkan jumlah persen dalam vaksinasi ini, Pak Guntur? Terima kasih, Pak Yan. Jadi terkait dengan hal tersebut, tentunya kita melaksanakan upaya evaluasi. Evaluasi bagian dari mengingatkan masing-masing stakeholder Satgas COVID ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Salah satunya adalah bidang penanganan COVID yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Dan Polri mendukung upaya vaksinasi untuk capaiannya lebih optimal. Yang pasti, yang pertama kita melakukan evaluasi mengenai cakupan vaksinasi kita. Kita masih memiliki stok vial berapa vaskes yang siap melaksanakan vaksinasi. Di Bungo ada 19 fasilitas kesehatan, 1 rumah sakit, dan juga 1 klinik. Hingga kita kekuatannya sebenarnya cukup sangat baik, artinya punya 21 tim yang bisa melaksanakan vaksinasi secara massal. Dan untuk meningkatkan dan serta menumbuhkan motivasi dan semangat, kita berikan juga branding dalam kegiatan ini, Pak Yan, yaitu adalah kegiatan polisi membumi viral. Yang memiliki panjangan adalah polisi memberikan bakti untuk masyarakat Indonesia, vaksinasi secara massal. Ini kita tidak bisa klinik Bayangkara melaksanakan sendiri. Klinik Bayangkara kekuatannya 10. Kita punya kekuatan 19 puskesmas yang mereka memiliki ataupun sebagai garda terdepan kemanusiaan. Dengan kita melakukan dan memberikan motivasi, mereka tiap hari kita berikan target itu artinya kadang-kadang teman puskesmas kita adalah kekurangan sasaran sehingga 3 pilar Polri, TNI dan juga desa ataupun kecamatan ini memiliki tugas tanggung jawab mendukung puskesmas bagi masyarakat yang masih enggan, masih rendah, masih kurang untuk semangat vaksinasinya. Tugas 3 pilar untuk menyampaikan, menghimbau, dan bahkan kita harus melakukan jemput bola. Kita menjemput dan juga membawa. Masyarakat kita sebenarnya hanya butuh sesuatu yang sederhana. Mereka tidak ingin, tapi mereka berikan edukasi bahwa vaksin ini untuk kesehatan masyarakat. Ketakutan, kekhawatiran itu harus kita jawab. Jangan takut divaksin. Apa yang menjadi isu-isu tidak baik bahwa vaksin bisa mengakibatkan dampak efek itu harus kita
terangkan, dan alhamdulillah sekarang kita minggu ini stok vaksin kita sudah tinggal 50 vial berarti 500 dosis saja. Dan tadi Pak Gubernur datang, kita sudah menyampaikan untuk menambah stok vaksin. Itu artinya optimalisasi vaksinasi secara massal berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini continue. Demikian, Mas. Baik Pak Guntur, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk program-program kedepannya ya Pak. Program-program yang kemudian brandingnya juga cukup mudah diingat oleh masyarakat dan juga sukses dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bungo ya Pak Guntur. Terima kasih Pak Yan. Salam hormat untuk seluruh pemirsa Polri TV dan Mas Yan.